Kita beralih ke informasi berikutnya, Ustaz dan pemirsa. Ini ada hamparan sampah yang menumpuk di kolong tol Insinyur Wiyoto Wiono di Tanjung Priok, Jakarta yang masih belum saja teratasi. Upaya pembersihan sampah terkendala akses ke lokasi kolong tol. Ya, beginilah hamparan sampah yang masih berada di sekitar kolong tol dari Wiyoto Wiono, Jakarta Utara, di mana hamparan sampah yang sebagian besar ini adalah sampah rumah tangga berupa plastik, kertas, dan juga sisa-sisa makanan ini masih berada di sini. Dan bisa dilihat juga di sekitar saya ini ada puluhan kambing-kambing yang di sini sedang mencari sisa-sisa makanan untuk mereka konsumsi. Sementara dari pihak suku dinas lingkungan hidup ini rencananya juga sudah melakukan survei dan nantinya pada siang ini akan dilakukan pembersihan secara bertahap. Sebenarnya bicara masalah tumpukan sampah di sini bukan hal yang baru. Itu dari dulu terus berulang dan berulang. Memang sesungguhnya penanganan daripada sampah di sini nih harusnya itu menjadi tanggung jawab daripada CMNP selaku pengelola tol, karena itu adalah merupakan kesatuan daripada tol ini. Ya, tetapi selama ini mereka tidak pernah peduli, dibiarkan begitu saja. Jadi suka tidak suka kita dari Dinas Lingkungan Hidup ya berbuat untuk menangani walaupun dengan segala keterbatasan. Karena akses untuk masuk ke lokasi ini nggak ada sama sekali, Pak. Sementara tumpukan sampahnya seperti yang Bapak saksikan di sini luar biasa. Jadi harusnya tolong itu CMNP lebih peduli dengan ini, amankan ini asetnya gitu loh, Pak. Memang dalam proses pembersihan ini tidak bisa dilangsungkan secara maksimal karena adanya keterbatasan di mana diantaranya adalah akses masuk kendaraan pengangkut sampah dan juga jumlah personil yang terbatas. Setiap warga di sekitar dari kolong tol ini juga harus mengerti pentingnya menjaga lingkungan dan juga membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan. Dari Jakarta Utara, Freddy Cahya, Marcelinus Agung, Tikno Handoko melaporkan. Ya, pemirsa, sampah bukan saja ada di kolong tol. Ini juga ada tumpukan sampah yang menumpuk di aliran Kali Baru Tapos, Depok, Jawa Barat yang mulai dibersihkan. Nah, tapi proses pembersihan ini berlangsung lambat karena dilakukan secara manual. 20 petugas Satgas Banjir PUPR Kota Depok mulai membersihkan sampah yang menumpuk di aliran Kali Baru Jati Jajar, Tapos, Depok, Jawa Barat pada Kamis pagi. Pembersihan sampah berlangsung lambat karena petugas bekerja secara manual dengan cara menghanyutkan sampah menggunakan kayu dan bambu. Tidak ada alat berat dan truk sampah untuk memindahkan sampah ke tempat seharusnya. Pembersihan sampah dilakukan sejak hari Sabtu kemarin dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Dan diperkirakan pembersihan sampah akan selesai dalam waktu 2 hari ke depan. Sampah diduga terbawa dari hulu, yakni dari wilayah Ciinon, Bogor, dan dari kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Ya, pemirsa, mudah-mudahan pemerintah setempat mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan cepat sehingga kolong tol dan kawasan Kali Baru Depok bisa dibersih kembali. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ini yang saya ingin tanyakan kepada Ustaz. Ustaz, apa sih hukum Islam bagi manusia yang tetap saja nekat mengotori alam dan membuang sampah sembarangan? Ya, intinya ya kebersihan itu ya itu penting sekali di dalam agama ini. Justru agama Islam ini mengajarkan kepada kita kenapa kita berwudu setiap hari 5 kali minimal gitu ya. Bagaimana kita menjaga kebersihan jasadnya, bagaimana mandi besar juga kita lakukan setiap minggu gitu ya, setiap pekannya gitu. Nah, jadi intinya kebersihan itu utama, apalagi kebersihan ruhiyah kita. Jadi jasadiyah dan ruhiyah ini itu betul dipentingkan permasalahan kebersihannya. Nah, lingkungan menjadi salah satunya. Bahkan Allah menyatakan bahwa sesekali ya sebetulnya Allah itu selalu bada islahiha itu, jadi setiap kali Allah itu sebetulnya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia itu kemudian Allah perbaiki gitu. Tetapi sesekali Allah akan tampakkan kerusakannya agar supaya manusia mengambil pelajaran darinya. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa kemudian banjir ya, sampah yang kemudian sembarangan dibuat, itu sesekali Allah kasih untuk supaya manusia itu melihat, oh ini dampak perbuatannya sendiri, kenapa mereka memotong atau menebang pohon sembarangan ya, yang kemudian banjirlah, longsorlah dan semua itu Allah tampakkan agar supaya manusia mengambil pelajaran, agar supaya manusia itu sebetulnya khalifah
Ya, Khalifatul Ard itu sebetulnya pemakmur bumi, yang menjaga, yang merawat bumi. Jadi kita ini sebetulnya khalifah yang memakmurkan, yang merawat, yang memimpin bumi ini, yang harusnya menjaga untuk kehidupan semua makhluk Allah yang ada di bumi gitu. Nah, tetapi kita bahkan melindungi manusia sendiri pun tidak bisa. Karena apa? Karena kita membuang sampah sembarangan, dampaknya menjadi merugikan. Nah, inilah sebetulnya. Jadi intinya bagaimana akhlak kita terhadap lingkungan ini harus betul-betul diperhatikan juga ya. Terhadap lingkungan, terhadap sesama, terhadap seluruh makhluk Allah. Ini akhlak yang kemudian masuk ke dalam bagaimana perilaku seorang muslim itu harusnya menampakkan akhlak yang baik. Akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ingat, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Rasul itu diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi agama Islam adalah agama akhlak. Kalau orang Islam masih membuang sampah sembarangan, dia tidak menampakkan keislamannya sesungguhnya. Ya, jika orang Islam membuang sampah sembarangan itu tidak menampakkan keislamannya ya Ustaz ya. Nah Ustaz, tapi kan kebiasaan membuang sampah sembarangan di Indonesia ini kan kayak seperti sudah mendarah daging. Bahkan beberapa kali saya saksikan ada orang tua yang membuang sampah depan anaknya sendiri. Ustaz, bagaimana sih cara kita untuk bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan ini Ustaz? Ya itu ya, yang namanya akhlak itu perlu pembiasaan. Pembiasaan itu tidak instan, dia harus dari usia dini. Nah karenanya bagaimana kita ya di sekolah, di lingkungan, semua saling tawasau bil haqqo. Tawasau bis sabr, saling mengingatkan bahwa jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Ini amar ma'rufnya. Tapi kemudian harus ada nahi mungkar. Nahi mungkar itu yang aturan yang ditegakkan gitu, yang kemudian muncul konsekuensi hukum. Seperti misalnya di Singapura gitu ya. Ya ini kan negara tetangga yang dekat. Mana ada orang yang berani buang sampah? Karena apa? Karena dia akan didenda dan dendanya jutaan. Kalau tidak bisa bayar denda masuk penjara. Yang sampai ada anekdot kalau kita ditegakkan seperti itu, penjara kita udah nggak mampu menampung ya karena semua buang sampah gitu ya. Nah, tetapi kan ini harus ada yang mencoba. Siapa lagi kalau tidak kita semuanya yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita dari mulai ku anfusikum wa ahlikum nar, dari mulai yang terkecil dari kita, keluarga kita, lingkungan kita, ayo kita jaga lingkungan. Jaga, jangan buang sampah sembarangan. Nah, kemudian lingkungan yang besarnya juga, himbauan pemerintah sampai penegakan aturan. Nah, kita harus komprehensif, harus kafah, harus menyeluruh dalam hal yang terkecil seperti menjaga kebersihan lingkungan saja. Kita harus membuat program yang serius, ya, serius. Dari mulai anak-anak, kurikulum dari mulai playgroup TK SD, ada nggak kurikulumnya? Bagaimana sekolahnya? Menyediakan nggak tempat-tempat sampah? Bagaimana kita memberikan reward dan punishment kepada anak-anak itu? Kalau anak-anak buang sampah pada tempatnya, kasih rewardnya. Penilaian yang bagus, kasih hadiah. Tapi kalau anak-anak membuang sampah bukan pada tempatnya, suruh punishment dia untuk membersihkan. Kalau perlu, satu sekolah dibersihkan oleh anak-anak ini semuanya. Kamar mandinya dibersihkan, semua dibersihkan. Nah, inilah cara salah satunya penegakan bagaimana kita bisa menjaga lingkungan secara bersama-sama. Setuju saya Ustaz ini. Jadi kebersihan ini harus masukkan kurikulum nih dari awal, dari kecil. Jadi ada reward dan punishment.